Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di mana saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan memberitakan bahwa pada detik ini beliau Gus Miftah telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Sebenarnya saya ikut prihatin sekali dengan kejadian ini. Tapi apa boleh buat, ini adalah suatu keputusan beliau sendiri, yang mana tadi malam beliau sempat berkomunikasi dengan Mayor Teddy bahwa dia menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau kita mau melihat ke belakang, ya, apa yang dilakukan Gus Miftah itu sebenarnya refleks dari beliau untuk mengatakan hal yang sangat bodoh menurut saya. Karena Gus Miftah sempat-sempatnya mengolok-olok menghina penjual es teh. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama Gus Miftah lakukan. Karena memang Gus Miftah itu gaya bicaranya, gaya dakwahnya ya seperti itu, sahabatku. Karena adanya tekanan, adanya permintaan dari para netizen, mungkin Gus Miftah sendiri merasa bersalah. Merasa beliau itu bagaimana ya, saya sendiri juga tidak sampai hati mendengarkan ungkapan yang disampaikan Gus Miftah, sampai bergetar, menahan tangis, menahan penyesalan yang luar biasa, sahabatku. Ya, semoga apa yang menjadi ketentuan atau menjadi suatu kemufakatan bagi Gus Miftah untuk menyatakan mengundurkan diri dari kabinetnya Bapak Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden, ini adalah suatu keputusan yang bijak, ya, dan sehingga ke depan beliau akan menemukan jati dirinya sebagai seorang Gus, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang penceramah yang bisa lebih santun dan bisa menghargai orang lain. Dan mungkin ini suatu firasat yang disampaikan Gus Miftah. Pada waktu itu istrinya pernah menyampaikan lewat telepon waktu Gus Miftah berada di Bali, yaitu pada tanggal 16 November 2024 lalu, bahwa istrinya itu menyampaikan, "Bah, sebenarnya saya tuh nggak nyaman, nggak nikmat, Bah, menjadi istri Abah yang menjadi seorang pejabat negara. Saya tuh lebih nyaman menjadi istri Abah seorang Gus Miftah yang sebenarnya." Ini yang menjadikan inspirasi buat Gus Miftah, seolah-olah ini adalah teguran. Karena kita harus tahu, sahabatku, bahwa istri itu adalah senjata kita. Istri itu adalah harta kita yang tiada tara dibanding jalannya. Jadi kalau seorang istri memberikan ridho pada kita, maka Allah akan memberikan ridho yang luar biasa. Namun sebaliknya, andai kata seorang istri itu sampai menangis, menyesali, dan istri itu tidak menyetujui apa yang menjadi keinginan kita, maka hancurlah kita. Dan inilah yang menjadikan sesuatu pemikiran bagi Gus Miftah. Setelah merenung beberapa waktu, kemudian berteleponan dengan Mayor Teddy, kemudian menyatakan mengundurkan diri sebagai kabinet utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Dan kita hormatilah keputusan Gus Miftah, karena itu adalah mungkin keputusan yang terbaik menurutnya. Dan insya Allah di kedepan Gus Miftah akan merubah sikapnya, merubah perilakunya, merubah dakwahnya. Namun bagaimanapun gayanya beliau itu seperti itu. Sejak saya mengenal beliau masuk ke Jogja, kemudian dia berdakwah di lokalisasi sampai sekarang, ya itulah Gus Miftah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat semuanya. Saya ikut prihatin dengan semua ini, namun ini adalah keputusan yang terbaik. Semoga untuk kedepannya Gus Miftah dalam memberikan dakwah, memberikan ceramahnya itu akan lebih baik lagi. Dari saya, Gus Sofyan, Gus Intip, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan.
Bukan berarti saya ini membela Gus Miftah, atau mungkin saya menyalahkan Gus Miftah, atau mungkin yang lainnya. Namun ini adalah suatu kenyataan, ya, bahwa Allah akan membukakan hati manusia, bahwa Allah akan memberikan suatu hidayah pada manusia dengan jalannya sendiri, sesuka hatinya sendiri. Karena Allah maha segalanya, Allah maha berkehendak. Jadi Allah mau mengangkat derajat manusia pun itu sesuka Allah. Kita hanyalah hamba yang wajib untuk berikhtiar, wajib untuk berdoa, dan wajib untuk memohon kepadanya. Cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar dari segala kebenaran yang ada. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.